Selamat pagi masyarakat Desa Temesi semuanya. Dalam pesta demokrasi yang akan kita lakukan pada tanggal 16 Januari 2022, yaitu pemilihan kepala desa di Desa Temesi. Saya selaku salah satu kandidat calon kepala desa Temesi ingin menyampaikan sesuatu, yaitu visi dan misi yang mana kepada pemilih atau warga masyarakat Desa Temesi bisa mengetahui apa visi dan misi yang saya miliki. Nah, dalam kerangka agama Hindu, kita kenal adanya Trihita-karana. Nah, yaitu hubungan baik terhadap harmonis, artinya ada keseimbangan antara alam, manusia, dan Tuhan. Artinya hubungan ketiga aspek tersebut harus stabil dan harus seimbang. Sehingga dalam konsep Trihita-karana, saya menawarkan beberapa hal tentang visi dan misi yang saya miliki, yaitu dalam hal periangan. Ya, periangan di Desa Temesi, khususnya di Desa Adat Temesi, yang mana secara kebetulan Desa Adat Temesi dan Desa Dinas Temesi merupakan satu kesatuan yang sama. Artinya 3 Banjar Dinas terdiri daripada 3 Banjar Adat dalam Desa Adat Temesi. Untuk itu sinergi antara adat dan dinas sudah terjalin dari dulu. Nah, dalam hal periangan, memang selama ini sudah dibangun atau diperbaiki beberapa pura catur kayangan yang kami miliki di Desa Adat, yaitu Pura Dalem, Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Gadung. Nah, dari pembangunan fisik yang telah dilakukan, yang mana sebagian besar diambil dari dana desa yang sudah lalu, sehingga untuk kelanjutan pembangunan fisik di 4 pura desa tersebut tidak diperlukan dana yang begitu banyak. Nah, dalam hal ini saya menawarkan visi dan misi, yaitu karena melihat kondisi periangan sudah hampir selesai dan hampir lengkap dalam hal pembangunan, maka saya akan melakukan hal-hal yang lain, yaitu tentang pewongan dan pelemahan. Dalam hal pelemahan misalnya, masih terdapat banyak lingkungan-lingkungan yang tidak begitu bagus keadaannya, terutama jalan-jalan di perkampungan atau di pedesaan, begitu juga jalan-jalan di areal pesawahan subak yang ada di sekitar Desa Temesi. Nah, saya akan prioritaskan dalam hal tersebut sehingga transportasi terhadap masyarakat, yaitu jalan raya atau jalan lingkar, begitu juga got, akan kita tata sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa menggunakannya dengan nyaman. Begitu juga dalam hal lingkungan, masih banyak yang harus saya lakukan. Tapi saya yakin dengan penganggaran dana yang dimiliki oleh desa dinas dari dana desa, kita akan bisa lakukan semaksimal mungkin dalam hal pelemahan lainnya. Dan dalam hal pewongan misalnya, pewongan yaitu manusianya atau sumber daya manusia.
masih adanya ketidakberpihakan selama ini terhadap pewoongan yang ada di Desa Temesi, terutama dalam hal anak-anak, misalnya pendidikan anak-anak, PAUD, TK, sekolah dasar dan lain sebagainya. Akhirnya pembenahan secara mental atau anak-anak yang berkarakter belum begitu terlihat selama ini. Makanya jika saya terpilih sebagai kepala desa di Desa Temesi, saya akan juga fokuskan pendidikan yang berkarakter bagi generasi di Desa Temesi dan menumbuhkan banyak tempat-tempat belajar di luar sekolah, sehingga mungkin balai banjar yang kita miliki dalam setiap banjar bisa kita gunakan maksimal mungkin sebagai tempat pembelajaran. Nah, itu untuk pewoongan. Dan dalam hal pertanian misalnya, karena di Desa Temesi banyak ada warganya yang berprofesi sebagai petani, yang mana sebagian besar merupakan petani penggarap, artinya tidak memiliki lahan sendiri. Meskipun kita mempunyai organisasi subak, ya, makanya dalam ke depan sinergi antara subak, organisasi subak, petani dan pemerintahan desa akan kita tingkatkan, sehingga akan kita bahas, akan kita rembukan komoditi-komoditi yang semestinya bisa dikembangkan di sektor pertanian, bisa kita kembangkan di lahan pertanian di Subak Temesi, yang mana petaninya sebagian besar sekarang merupakan petani milenial, sehingga komoditi yang lain seperti hortikultura yang dulu pernah Desa Temesi sebagai penghasil melon, semangka dan lain sebagainya bisa kembali mengalami zaman kejayaan seperti terdahulu. Tapi satu hal, karena pemerintah dalam hal ini mengembangkan sistem pertanian organik, makanya kita akan upayakan penggunaan pupuk organik yang mana pupuk tersebut bisa mengurangi biaya produksi sehingga penggunaan pupuk kimia bisa dikurangi. Nah, dalam hal pengembangan organik, memang saya selama ini juga sudah mencoba beberapa tanaman menggunakan pupuk organik buatan sendiri. Memang terasa biaya yang kita keluarkan untuk merawat tanaman yang saya tanam seperti kacang panjang, tanaman cabai, memang terasa. Artinya semestinya kita harus membeli obat kimia yang menghabiskan uang yang begitu lumayan, karena harga juga begitu lumayan. Nah, dengan mencoba meramu beberapa bahan rumah tangga, akhirnya bisalah tercipta beberapa pupuk organik cair bikinan sendiri. Misalnya seperti fotosintesis bakteria, jakaba, ekoenzim, trichoderma dan lain sebagainya, yang mana sangat bermanfaat sekali bagi tanaman dan mengurangi biaya produksi yang selama ini kita lakukan di sektor pertanian. Nah, dalam industri UMKM misalnya, UMKM yaitu usaha mikro menengah untuk
masyarakat rumah tangga misalnya. Jika dalam suatu desa atau suatu kampung tumbuh dan berkembang usaha kecil mikro menengah yang menjamur, sehingga akan mempengaruhi perputaran ekonomi dalam hal ini, meskipun usaha tersebut tidak begitu besar. Banyak sekali saya lihat UMKM yang mestinya bisa kita kembangkan di rumah tangga di sini, yang mana UMKM tersebut tidak akan mengurangi kegiatan rumah tangga atau tanggung jawab rumah tangga seorang ibu dan bapak, yang mana kita bisa mengatur waktu yang kita miliki. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan UMKM. Nah, dari pemerintahan desa mungkin nanti akan membantu dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun dari segi pemasaran. Karena Desa Temesi sudah mempunyai BUMDes. BUMDes nanti akan berperan dalam hal ekonomi kerakyatan di Desa Temesi, baik dari segi pendanaan, pemasaran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan banyak akan tumbuh usaha-usaha kecil mikro di Desa Temesi, karena sepanjang kita mau mencoba usaha-usaha tersebut dan memberikan pendampingan, begitu juga memberi sebuah harapan kepada masyarakat yang mau melakukan dalam kegiatan UMKM tersebut, niscaya dan sudah pasti itu akan bisa berhasil. Nah, dengan tumbuhnya banyak UMKM nanti di Desa Temesi, perputaran uang ekonomi kerakyatan akan bisa tumbuh. Dan dalam hal sektor pariwisata, karena desa wisata yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah, yang saya dengar suatu saat nanti desa wisata akan berubah menjadi desa budaya. Nah, di sini di Desa Temesi, yang mana secara kebetulan seperti yang telah saya katakan tadi, desa dinas dan desa adat adalah satu, yaitu berjumlah 3 banjar. 3 banjar dinas dan 3 banjar adat. Nah, untuk itu di sektor pariwisata akan bisa kita kembangkan, yaitu pariwisata budaya. Terdapat banyak sekali kekayaan alam atau wisata alam yang bisa kita lakukan di wilayah Desa Temesi, dan wisata agroturism, wisata agroturism, begitu juga pertanian, yang mana akan bisa kemas dalam sebuah package. Nah, dalam hal tersebut saya juga sudah merancang Temesi akan menjadi sebuah kampung, yaitu kampung Spanyol, yang secara kebetulan sudah ada beberapa warga kita yang muda yang sudah menekuni bahasa Spanyol. Di samping mereka sudah menjadi guide Spanyol, dan masih banyak lagi yang sedang belajar menekuni bahasa tersebut. Dan saya kebetulan sebagai instruktur dan guru bahasa Spanyol di desa ini mencoba membagikan apa yang saya miliki kepada anak muda milenial di desa saya, dan terlahirlah sebuah ide Desa Temesi suatu saat akan menjadi kampung Spanyol, yang mana akan bisa menarik wisatawan datang ke sini, ke kampung kami, ke desa kami, dan akan kami tawarkan beberapa hal
untuk menarik wisatawan baik domestik maupun internasional untuk berkunjung ke wilayah kami maupun menginap di wilayah kami. Hal-hal yang akan kami tawarkan yaitu dari segi budaya, dari segi pertanian, dan dari segi organik, yang mana akan kami kemas menjadi sebuah produk yang bisa menjanjikan dan bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kampung kami dan untuk menetap di kampung kami. Sehingga dukungan dari pemerintah setempat, baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat, bisa mendukung sebuah gerakan kami di Desa Temesi, yang mana adalah sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian, yang ingin memasang atau menaruh sebuah merek atau brand Temesi adalah kampung Spanyol satu-satunya di Indonesia. Nah, itu beberapa visi dan misi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai warga masyarakat Desa Temesi yang cerdas, yang tahu dan mengetahui apa itu pesta demokrasi, yaitu pemilihan seorang pemimpin yang berkarakter, yang transparan, yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan saya merupakan salah satu calon daripada kepala desa di desa saudara, di desa Anda, yaitu saya memperoleh nomor urut 3 yang terdiri dari 4 kandidat yang bertarung di tanggal 16 Januari 2022. Silahkan tentukan pilihan Anda, karena pilihan Anda merupakan suatu bukti ikut sertanya berpartisipasi dalam pesta demokrasi, yaitu ikut serta dalam melakukan sebuah perubahan. Terima kasih.